Sekarang halaman 320. Pembatasnya ada di situ. 320 ya. Nah, kita baca bersama. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta taraw asyra ayatin tulu asyamsi min maghribiha wad-dukhanu wad-dabbatu wa khuruju ya'juj wa ma'juj wa khuruju Isa ibni Maryam wa khuruju ad-dajjal wa thalathata khusufin khasafun bil masyriqi wa khasafun bil maghribi wa khasafun bi jasiratil arabi wa narun takhruju min qa'ri adanin tasuku aw takhshuru an-nasa tabitu ma'hum haitsu batu wa taqilu ma'hum haitsu qalu rawahu muslimun wa ghairuhu. Ya, ayat ini, hadis ini menjelaskan hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Inilah sebagian tanda-tanda kebesaran hari kiamat. La taqumus sa'ah, maksudnya taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat sehingga, maksudnya itu terjadi kiamat setelah lah. Nah, di sini disebutkan tanda-tanda besar hari kiamat. Ayat hadis ini menyebutkan 10. Hatta tarau, sampai kalian melihat. Asyra ayat, 10 ayat. Ayat artinya apa ayat? Tanda. Tanda itu sudah apa belum? Tanda itu sudah apa belum? Tanda-tanda orang munafik jika berdusta, jika berbicara dusta. Sudah munafik belum? Nah, sulitnya tanda-tanda seperti itu. Ya, tanda-tanda itu ada yang sudah, ada yang belum. Tanda-tanda kiamat belum kiamat. Tanda-tanda muslim bersyahadat, sholat sudah muslim. Jadi ada yang nyebutnya asyrat. Nah, itu kalau asyrat berarti belum. Asyratus sa', ya, syarat-syarat terjadinya kiamat. Dalam fikih, usul fikih, syarat sebelum, rukun di dalam. Ini bukan setelah, di dalam. Nah, asyra ayat, 10 tanda. Kita baca lagi. Asyarhu qauluhu la taqumus sa'atu yakni
yaitu sa'atul fana'i wa nihayatu hadhil hayati ad-dunya, akhir kehidupan dunia ini, wa bidayati dan awal hayatil akhirati, wa bidayatu dan awal kehidupan akhirat, hatta taro qablaha, sehingga kalian melihat sebelumnya kiamat, asyra ayatin 10 tanda, hiya yaitu allati dzakara yang disebutkan, biqaulihi sabda beliau, tulu'ash syams terbitnya matahari, min maghribiha dari barat, dari tempat tenggelamnya, ila akhirih, wad-dukhan dan asap, wad-dabbatu dan hewan besar melata, khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Gog Magog. Ya, antum kalau baca di Alkitab itu namanya Gog Magog terjemahannya. Khuruj Isa, keluarnya Nabi Isa. Khuruj Dajjal, keluarnya Dajjal. Wa thalathata khusufin, 3 gerhana. Khasafun bil masyriqi, gerhana di timur. Nah, Indonesia itu. Wa khasafun bil maghribi, gerhana di barat. Wa khasafun dan gerhana bi jaziratil arabi, di jazirah Arab. Wa narun dan api, takhruju keluar, min qa'ri dari tengah-tengah, dari dasar kota Aden, Yaman. Tasuku menggiring orang, tahsyuru mengumpulkan orang. Kata pendapatnya ke Palestina. Tabitu ma'hum, orang tidur malam bersama api tersebut. Haitsu batu, di mana mereka tidur malam. Watakilu, mereka tidur siang. Ma'hum, bersama mereka. Haitsu qalu, di mana mereka tidur siang. Ya, maksudnya apinya ikut orang itu, atau orang itu ikut api. Apakah setelah dukhan gelap, ya nggak ada listrik, sehingga api itu menjadi sumber listrik gitu lah, kalau sekarang. Waqad warada, ya telah datang penjelasan annad dukhana, bahwa yang dimaksud dukhan asap, alladhi yakhshan nas, menyelimuti manusia, dunia, yusibu
menimpa al-mu'mina, dukhan itu menimpa orang mukmin, kazzukama, seperti orang sakit pilek. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, maka dukhan itu yadkhulu, masuk fi masamihi, di telinganya, di pendengarannya, hatta yakuna, sehingga menjadi ra'suhu, kepalanya, karraksil maswi, seolah-olah kepalanya terbakar, terpanggang, alanna, di atas neraka, karena dukhannya, asapnya masuk ke anggota tubuhnya. Fi akhiri, salah. Walad dabbati, dan dabbah itu qad warada, ada, datang hadis, annaha, bahasanya dabbah tersebut tahruju, keluar, min qa'ri, dari dasar Jabalis Sofa, Gunung Sofa, takallaman nasa, atau tukallimun nasa, berbicara kepada orang. Jadi hewannya bisa bicara. Ya, apakah ini dabahnya Dajjal? Nah, itu wallahu a'lam. Ya. Menurut hadis Tamamud Dari itu, ya, dia ketemu dengan dabah, bulunya tebal, badannya gede, menunjukkan keberadaannya Dajjal. Apakah yang itu juga atau baru? Keluar dari, pernah ada nggak hewan keluar bukan dari ibunya, keluar dari gunung? Nah, ada nggak? Nah, itu namanya ontanya Nabi Saleh. Nah, jadi diceritakan keluar dari gunung, nggak ada ibunya. Karena itu disebut hadihi naqatullah, itu adalah ontanya Allah. Karena keluar dari kebiasaan, tidak keluar dari induknya. Wakis satu, Ya'juj wa Ma'juj, kisah Gog Magog, madkuratun, tersebut, terceritakan, fi akhiri suratil kahfi, ada di surat Al-Kahfi, ya, sedikit aja cerita Zulkarnain, dan ada di surat Al-Hajj. Dan munculnya Ya'juj Ma'juj selalu diiringi di ayat itu hari kiamat. Ya. Famasta'u ayyadharuhu wa mustata'u lahu nakba. Hada rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ya, ketika datang, ya, ketetapan Allah nanti, lalu dia goncang, goyang. Dan Ya'juj bisa nembus bentengnya Zulkarnain. Ya, jadi itu orang yang umurnya panjang, gitu ya. Orang yang umurnya panjang tidak mati-mati. Dajjal itu orang yang umurnya panjang tidak mati-mati. Khidir orang yang umurnya panjang. Nah, itu tidak tahu sekarang udah mati atau belum. Itu. Tapi kalau Dajjal belum mati dari dulu. Ya, ada orang yang umurnya panjang seperti Ashabul Kahfi, tidur gitu. Ya, kalau umatnya Nabi Muhammad 70, 60, 65 lah kalau jalan tengahnya.
Ya, wa nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa, sabitun, ya, tetap terdapat hadis sahih bis sunnati as-sahihati wa bil Qur'ani fi qaulihi ta'ala fi surati Zuhruf, firman Allah di surat Zuhruf, wa innahu, dan sesungguhnya dia itu, maksudnya Nabi Isa, la alamun lis-saati, la ilmun lis-saati, tanda adanya hari kiamat. Fala tamtaruna biha, jangan kalian meragukannya. Tahsyuru an-nasa, api menggiring, mengumpulkan manusia. Warada, terdapat hadis, annahum, bahwa mereka yuhsyaruna, digiring, dikumpulkan, fi Palestina, di Palestina, karena Palestina itu hiya ardul mahsyari, bumi, tanah, tempat orang berkumpul. Ya, Palestina hari ini berkumpul semua agama, ya, yang agama-agama besar. Jadi di satu tempat itu sebelah sini Islam, sebelah sininya Kristen, sebelah sininya Yahudi. Jadi kalau antum datang ke Israel itu, ya, di tempat Palestina, nama Israel itu baru ada 1948. Dulu disebut daerah sana itu namanya Jazirah Arab. Kemudian oleh orang Barat diganti. Orang Barat, kenapa disebut orang Barat? Karena posisinya di Barat. Kenapa Indonesia, Jepang itu dibilang daerah Timur? Karena tempatnya di Timur. Jadi bumi itu dibagi dua, satu daratan, satu lautan. Daratan yang dianggap paling timur itu adalah Papua New Guinea, kemudian Jepang kalau lurus ke atas. Karena itu Jepang disebut negara timur jauh. Di timurnya lagi, kalau mau ini kan katanya bulan. Kalau di timurnya lagi itu adalah air, samudra yang air doang. Kalau antum lihat petanya gini, di timur, ya, Amerika, di tengah Indonesia, di barat Afrika, itu antum dibohongi sejarah. Yang tepat itu di timur Indonesia. Kalau gambar peta yang lurus flat gitu, ya, paling sini nih adalah Indonesia, Papua New Guinea itu, Irian Jaya tuh, ya, Papua. Lalu di tengahnya benua Afrika, di sini Australia, benua Afrika, baru di sininya Amerika, Brazil itu. Yang di tengah itu mestinya Afrika. Antum tidak ada naik pesawat dari Indonesia itu langsung ke sini. Kan ini kalau gini nyambung ini, langsung ke sini. Dia tetap aja naik pesawat itu dari Indonesia. Ya, nanti mampirnya di mana? Mampirnya di tengah dunia. Mampirnya tuh di Dubai, Abu Dhabi, atau di Jeddah. Dan yang paling tengah itu adalah Jeddah. Jeddah itu Saudi Arabia. Jadi kemampuan terbangnya pesawat itu untuk bahan bakar di depan tuh mampirnya di situ. Kalau sudah ke situ, ke Eropa itu dekat. Antum nanti pergi ke Afrika. Dari Afrika itu tinggal naik. Dari Maroko, ya, itu kalau mau ke Spanyol tinggal naik.
Nah baru kalau antum ke baratnya lagi itu Amerika Latin. Amerika Latin itu dekat. Inggris berperang dengan Argentina, itu dekat pulau. Nah orang Amerika, orang Barat tidak ingin, orang Eropa ya, tidak ingin menyebutnya dengan bangsa Arab, maka digantilah menjadi negara Timur Tengah, karena dia ngelihatnya dari Barat, ya dari Amerika, Eropa itu ngelihatnya Timur Tengah. Kita dari Indonesia ngelihat Arab tuh kemana? Ke Barat. Mestinya kita namanya Barat Tengah, enggak Barat-Barat betul gitu. Tapi karena kita ini otaknya ikut mereka, nah kita ikut negara Timur Tengah. Di mana kita, Pak? Di Barat kita, nah gitu. Jadi pemahaman kepala kita itu, kenapa disebut negara Timur Tengah? Supaya Israel masuk di situ. Kalau disebut Jazirah Arab, hadis ini nyebutnya Jazirah Arab. Khasafun fi Jaziratil Arab. Jadi istilah Arab itu sejak zaman dulu. Orang Israel tidak ada tempatnya, orang Yahudi. Ya, dia pertama di Palestina yang sekarang bertempat ini, kemudian diusir ke Mesir, pindah ke Mesir, lalu nggak bisa masuk, lalu mau masuk bikin kerusakan, lalu diusir. Di zaman terakhir itu zamannya Nazi, katanya diusir, dibunuh sampai ke Eropa, kemana-mana. Nah sekarang orang Israel ingin kembali. Akidahnya orang Israel itu ingin kembali ke Palestina. Dia mengatakan bumi yang dijanjikan oleh orang tua mereka dulu, oleh Nabi Yakub, harus kembali. Kenapa mereka harus kembali? Karena nanti di akhir zaman mereka akan dibunuh oleh orang Muslim. Ya gitu, mereka akan kumpul. Jadi antum perjanjian bilateral gini, mereka akan datang ke sana. Ya, ayatnya seperti itu, hadisnya seperti itu. Bahwa orang Israel, orang Yahudi yang sekarang di Amerika, yang ada di Rusia, yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu hanya ada beberapa orang. Di antaranya ibunya Ahmad Dhani. Ya, ibunya Ahmad Dhani. Yang nyanyi itu Yahudi. Orang Yahudi itu dianggap Yahudi walaupun dari keturunan perempuan. Kalau orang Arab, anaknya dianggap Arab kalau bapaknya laki-laki. Ini Arab, laki, kawin, Madura perempuan, anaknya itu Arab. Ini Arab perempuan, lakinya Madura, anaknya itu tidak jadi Arab. Jadi yang Arab itu yang lewat bapaknya, dia boleh memegang marga. Misalnya Arabnya Tarmum, ibunya Madura, maka anaknya tetap Madura Tarmum. Nah itu. Ya, tapi kalau ibunya Arab, bapaknya Madura, itu namanya nggak jadi Tarmum, dia namanya Madura Marga Satwa. Marganya itu marganya. Nggak ada marganya lagi. Tapi kalau Yahudi, mau dia dari bapaknya, ibunya, tetap diakui Yahudi gitu. Nah sekarang masih banyak di Amerika belum datang ke Israel, dan mereka ingin datang ke Israel, sehingga dibangun rumah-rumah banyak untuk mereka kembali. Nah, itu namanya penjajahan dalam bentuk. Kalau dulu kan Belanda datang itu menjajah, yang datang cuma tentara, paham ya? Ngerti? Sehingga tentara nggak bisa lama.
Kenapa? Karena gadis-gadis Indonesia nggak mau menikah dengan tentara, dengan orang-orang Belanda, karena lain model orangnya gitu. Ngerti maksudnya? Sekiranya orang Indonesia itu banyak menikah dengan orang Belanda, maka banyaklah orang Belanda di situ, sehingga agak sulit nanti misalnya, karena orang-orang Indonesia itu tidak mau, sehingga hampir nggak ada keturunan Belanda. Malah yang ada keturunan Belanda itu di Aceh. Karena itu strateginya, kalau nggak gini Aceh berontak terus, nggak bisa. Ya, menikah, kawin. Sekarang coba antum kawin nggak dengan Cina? Kan nggak kawin. Nah ini Cina tuh kawin sama Cina, sehingga nanti jelas orang Cina. Nah sekarang mulai Cina itu, yang Cina yang datang nggak pakai apa, datang sekarang tuh kawin dengan orang setempat tuh, nanti anaknya bingung, ini Cina apa lokal. Ya, kayak duren tuh, duren montong apa sapi yang nggak jelas, sapi apa coba? Sapi yang paling besar namanya sapi limusin. Sapi lokal namanya sapi Madura. Sapi Madura itu harganya paling mahal, paling enak katanya dagingnya. Sapi Madura supaya besar maka dikawinkan sama sapi limusin. Nah, jadinya sapi madrasin. Nah, sapinya sapi madrasin. Kalau ada sapi gede tapi ganteng, itu sapi madrasin. Perkawinan antara limusin dengan Madura. Nah, sapi Madura itu yang dipakai kerat loh, warnanya bagus. Kalau sapi Jawa tuh putih gede tapi badannya bongsor, seratnya besar-besar. Kalau Madura kecil, serat lagi. Ya, jadi orang akan kembali ke Palestina, sehingga disebut daerah Arab, keluar dari Yaman. Yaman itu Jazirah Arab paling selatan. Antum lihat Jazirah Arab tuh khusus begini pulaunya itu. Sebelah sini Afrika, sebelah sini agak terpisah sama Asia yang besar. Kalau ini ke sini ke Turki, ke sini ke Irak, tadi dia di sini, Irak. Antum lihat di petanya. Bayangkan dari selatan terus sampai Israel lah, kalau orang sekarang sampai Palestina. Jangan antum kemudian di Arab itu ada apa? Sebelum Arab itu keluar tanah, keluar daun, keluar rumput, David Beckham itu sudah punya rumah di Arab. Gimana? Padahal Arab itu padang pasir, padang batu seperti itu kemarin. Tapi daya tariknya orang datang ke Arab. Ya, jadi Arab itu tengah dunia. Kalau nanti ada air es mencair, itu yang tenggelam duluan Indonesia. Dari cerita akhir zaman, tidak ada Indonesia, tidak ada Amerika. Di zaman dulu ceritanya itu satu Romawi, Persia. Jadi kalau ke timur perjalanannya siapa? Perjalanannya Zulkarnain itu sampai Cina aja, di pulau besar itu. Kalau ke barat mungkin sampai Maroko aja. Amerika Latin, Amerika nggak ada ceritanya. Jadi pertengahan ini aja. Ya, karena itu disebut untuk Mekah Madinah disebut Ummul Qura. Nah, kemenangan umat Islam di akhir zaman itu dimulai dari timur. Menurut seorang peneliti, mudah-mudahan benar, itu dimulai dari Indonesia. Maka wahai bangsa Indonesia, kalian beramalah, berimanlah sehingga menjadi pantas. Dan menurut beliaunya juga, orang ini dipenjara oleh orang Israel
tapi berhasil keluar. Matanya disinar biar buta, badannya disiksa, tapi tetap penelitian dari Quran hadisnya itu dimulai dari timur. Nah, beliau yang meyakini timur itu dia datang ke Indonesia. Dan datangnya kemana? Ke Jogokarian, ke Jogja Jogokarian. Nah, itu menjelaskan kemungkinan bagian itu tahun 2015 yang mengatakan nanti akan muncul di Indonesia sekitar tahun 2024. Nah, ini. Karena 100 tahun Khalifah jatuh itu tahun besok ya, tahun 2024. Nah, kalau ini bisa menjadi pemantik memulainya, karena di hadisnya itu mulai dari timur pergerakannya itu. Ya, jadi dan orang Eropa mengatakan, ya orang Eropa, penelitiannya orang Eropa, yang bisa membuat dunia bertahan hanya Islam. Kalau nggak pakai ini ribut tuh orang itu. Jadi masa depan dunia dari hasil penelitiannya itu dengan Islam. Kalau antum pakai pola liberal, pakai pola komunis, nggak bisa bertahan. Orang dulu kan kalau bunuh satu orang sekarang tuh kalau bunuh ratusan orang, jutaan orang bisa hanya dengan blue. Gitu. Ya, jadi antum baiknya membaca tentang untuk zaman sekarang bab akhir zaman. Gimana yang sesungguhnya yang sebenarnya terjadi. Sampai sekarang Pak Lahir itu belum bisa meretet habis ini. Masih beda-beda. Dari tanda-tanda itu. Misalnya nanti bangsa Arab akan tumbuh subur lagi. Nah, itu nomor berapa? Tanda nomor berapa gitu. Lalu setelahnya ini apa? Ya, asbal Arab murujan. Arab itu akan kembali menjadi padang rumput. Dan dalam waktu 1 tahun ini itu sudah luar biasa. Ya, kalau antum tahu petanya orang Arab dulu gundul batu. Sekarang sudah baru banjir 2 kali di Jeddah. Itu sudah banyak pohonnya. Ya, waktunya singkat sekali. Jadi itulah barangkali yang bisa disampaikan. Ya, yang paling pasti itu adalah orang Yahudi dari berbagai negara punya keinginan seperti orang Islam punya keinginan untuk umroh, untuk haji lah. Ya, tapi pulang lagi. Tapi kalau orang Yahudi walaupun sudah kaya di Amerika, sudah ataupun miskin di Rusia, mereka ingin kembali. Ini 2 negara yang bertentangan maksudnya Amerika dengan Rusia. Tapi Yahudinya semuanya ingin kembali ke Israel. Dan kata guru saya kira-kira 25 tahun yang lalu. Ini gurunya apa? Pakai jubah, biasanya orang ahli filsafatnya pakai jas, dia pakai jubah, orangnya kecil gitu. Tapi kalau ditanya tentang Yahudi dia ahli. Ditanya, gimana Yahudi di sana? Orang Yahudi di sana jangan kamu anggap itu bersatu katanya. Mereka sama aja katanya. Yang orang Amerika merasa lebih tinggi gini. Yang orang Rusia, yang Yahudi Rusia sampai sana masih disuruh-suruh gitu. Dianggap ini Yahudi pembantu yang sama aja. Bukan mereka bersatu. Jangan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu ayatnya Yahudi. Mereka datang membangun. Jadi penjajahannya itu penjajahan sipil. Yang lain datang tentara kemana-mana, ini enggak. Buka tanah, datangkan orang. Buka tanah, datangkan orang.
Nah itu sekarang di Indonesia ditiru. Bagi yang dari Jakarta, kalau dari kota mau pergi ke airport, itu banyak gedung-gedung tinggi kosong. Gedungnya tinggi-tinggi kosong. Dibangun pulau yang oleh Ahok, oleh Anies di stop dulu. Dibangun pulau. Itu yang ninggali hanya Cina. Sekarang mau dibangun IKN. Itu sudah biasa itu. Artinya apa? Dibangun tempat-tempat sudah siap, mereka mau datangkan. Sama seperti Israel. Israel tidak banyak orang karena anaknya paling 1 atau 2. Tapi Cina itu 1 miliar orang. Itu kira-kira 25 tahun yang lalu. 1 miliar orang kalau punya anak 1 aja, itu jumlahnya sudah 1,5. Nanti maksudnya 1 miliar orang kan berarti pasangan 1 perempuan. Lahir 1 aja 1,5 miliar. Mau dibawa kemana? Maka disebar ke Afrika, udah banyak mereka. Disuruhlah siapa? Orang-orang yang kaya-kaya itu bohongi negara, punya tanah banyak. Nah mereka mulai di Kalimantan, di Pontianak itu yang banyak, sekarang di Sulawesi. Ya katanya Ustaz Ridwan itu terbang dari Jakarta. Dia di antara penumpangnya itu semua Cina. Paling yang enggak 5 orang, 7 orang. Sampai di Kendari, sampai di mana. Yang sekarang ribut loh perusahaannya itu. Ya, itu sejak 10 tahun yang lalu dia ngurusi masjid, bangun masjid, jalan. Cina semua nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris pernah bisa. Jadi sekarang kerja, makanya bentrok, ada masalah bertengkar. Nah, dibuka oleh Allah sedikit-sedikit. Ya, jadi bukan penjajahnya datang, penduduknya langsung datang. Nanti kalau pemilu, antum kalah banyak. Indonesia punya 300 juta yang milih pemilu. Nah, mereka dikasih, kan janjinya mau dikasih KTP. Gampang urus KTP pendudukan. Ya, jadi ini barangkali yang model-model pola-pola itu ya, pola-pola. Ada penjajahan militer, ada penjajahan mustautinin kalau dia. Itu versinya Israel, ditiru oleh Cina. Versi Israel. Ya. Aku lupa biada, astagfirullahaladzim wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.